Jump. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat malam teman-teman, semangat malam adik-adik saya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Mabas. Orang-orang biasa memanggil saya Bang Suma. Yang sering bunyi meow di komal-komal teman-teman yang lagi live. Sangat menarik tema yang kita bawa pada malam hari ini. Kalau saya melihat seperti permintaan daripada sahabat kita tadi, Bang Pancai, terkait dengan etika atau perbuatan atau tingkah laku di dalam kaitannya dengan moral yang muatannya atau cakupannya menurut agama Islam dan juga agama Kristen. Kalau saya melihat yang disampaikan oleh Dinda Najat tadi itu adalah hal yang sangat menarik, gitu ya. Dan uraian ini sampai pada posisi di mana umat Islam itu dari hal-hal yang menjadi pokok agama mendudukkan perkara itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral. Contoh misalnya tentang konsep ketuhanan. Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu adalah esensi atau hakikat yang kudus, yang suci. Dan itu tidak dimiliki oleh agama Kristen. Kedua, posisi daripada pembawa risalah Islam. Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian menjelaskan tentang Islam yang dibawa. Sedangkan Paulus tidak menjelaskan tentang Kristen yang kemudian dianut oleh banyak manusia. Yang ketiga, terkait dengan kitab sucinya. Nah, ini juga penting. Kitab suci umat Islam berbicara tentang dirinya sendiri, mengkaji tentang dirinya, menguraikan tentang dirinya. Bahkan kitab suci umat Islam minta untuk diuji. Dan 1400 tahun lamanya Al-Quran tidak ada yang mampu untuk meruntuhkan dari aspek disiplin ilmu manapun. Kalau dibandingkan dengan kitabnya teman Kristen, sebagai pembawa firman adalah Yesus. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, surah-surah Paulus. Sehingga kaitannya dengan sanad tadi, kalau kita ingin mengkaji secara ilmu sanad, maka kedudukan kitabnya teman Kristen dalam hal ini Perjanjian Baru itu adalah maudhu. Maudhu dalam arti kata tanda petik tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Layaknya sebuah pemberitaan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka pemberitaan itu dikatakan pemberitaan palsu. Nah, inilah yang terjadi terhadap kitabnya teman-teman Kristen. Sampai hari ini kita belum pernah kemudian menemukan seorang apologet Kristen yang mampu membuktikan bahwa kedudukan daripada data-data yang ada dalam kitabnya itu adalah sahih. Layaknya sahihnya sebuah hadits di dalam kaidah ilmu hadits. Jadi untuk duduk sebagai kitab suci, layaknya Al-Quran, itu tidak sampai ke sana. Kitabnya teman Kristen duduk sebagai hadits dhaif pun itu tidak bisa. Apalagi hadis sahih. Jangan mimpi duduk seperti Al-Quranul Karim. Inilah satu hal yang sangat-sangat dibanggakan oleh umat Islam. Ya, karena kesucian Al-Quran itu tidak bisa tertandingi oleh kitab manapun. Demikian sementara dari saya. Oke, ini langsung mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara Islam dan Kristen secara moral. Oke, mungkin dari Amo ini bisa dijelaskan apa benar tuduhan tersebut atau punya pandangan yang berbeda? Halo Amoy. Lanjut aja Bang ke Pak Sugi dulu. Aku nyimak dulu. Nanti aku sampaikan aja. Oke. Tunggu nanti, Bang Sugi dulu. Bang Sugi dulu Oke, ngomong. Aku Amoy. Mantap nih. Dikumpulin dulu nanti baru sekali hantam ya. Silakan dari Ustaz Sugi. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya Waalaikumsalam. sangat mendukung sekali pernyataan guru saya. Kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ya, kitab orang Kristen itu tidak setara dengan hadis dhaif. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun tidak. Apakah ini hanya ngomong saja? Tidak. Karena kita berani bicara karena kita sudah meneliti. Seperti contoh kitab Matius misalnya, yang dikatanya ditulis oleh Matius. Ternyata bukan ditulis oleh Matius. Kalau kita cermati perkataannya seperti contoh di dalam Matius 9 ayat 9, silahkan dicatat. Ya, Matius 9 ayat 9, di mana di situ dikatakan, bentar ini saya rubah anunya, terjemahan baru dulu. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah ini tulisan Matius? Secara tata bahasa jelas bukan. Karena tidak mungkin Matius itu meletakkan dirinya pada posisi orang ketiga. Katanya itu adalah kata milik untuk orang ketiga. Seharusnya kalau ini memang tulisan Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka berdirilah aku, lalu mengikuti dia. Ini baru benar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes misalnya. Yohanes 21 ayat 24. Nah, di situ aneh juga. Katanya itu ditulis Yohanes, tapi kok kata-katanya seperti ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa ini? Kalau memang itu Yohanes, maksud Yohanes menyebut dirinya dia. Ini jelas bukan tulisan Yohanes. Kemudian kalau kita perjanjian lama, misalnya kita lihat di dalam kitab Keluaran, apa benar ini ditulis oleh Musa? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saya sangat menyangsingkan kalau ini tulisan Musa. Tidak mungkin Musa menulis seperti ini. Ya, seharusnya kan adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuaku, bukan mertuanya. Kalau katanya berarti ini ada orang yang menceritakan tentang Musa. Di Matius ada orang yang menceritakan tentang Matius. Di Yohanes ada orang yang menceritakan tentang Yohanes. Lalu diperkuat lagi di dalam Ulangan misalnya 34. Ulangan 34 ayat 10 misalnya. Nah, ayat 5 ya, ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Musa menulis tentang kematiannya? Ini bukan tulisan Musa. Tapi menurut orang Kristen 5 kitab Taurat, Kejadian, ya, Imamat, Keluaran, Bilangan dan Ulangan itu ditulis Musa. Tapi setelah kita cek ini bukan tulisan Musa. Ini bukan menghujat, kita berbicara sesuai data. Terima kasih. Waduh, ini formasinya terlalu sadis ini. Sedangkan Amoy adalah perempuan yang baru ya di dunia debat. Ini saya jadi nggak enak nih, langsung dibantai-bantai. Kok kabur dia? Nggak imbang loh. Nggak imbang loh Ustaz Sugi. Ya, saya jangan disuruh bicara tadi. Aturan saya didiemin aja. Saya nyimak aja. Ya. Karena kalau saya udah bicara menyakitkan soalnya. Iya, ini salah ini salah. Vivo katanya ada di bawah itu, bisa dinaikkan. Ada Vivo di bawah. Enggak, tadi siang aku ada ngobrol dengan teman-teman Kristen beberapa orang ya, dan bagus-bagus sih. Beberapa tuh bagus-bagus, ada berapa? Kayak 4 orang tadi ya. Waktu tadi siang. Cuman gue bilang nanti malam ku live kan, tapi belum muncul mereka ya. Mungkin lagi ada kesibukan, sambil kita tunggu, ini udah aku kirimin ke orang-orang tersebut. Ya, mungkin dari Pak Cian Bance ada mau ditambahin atau dari Bang Zuma dulu deh. Lot nih Pak Hen Bance ya? Iya. Dari Masya Allah, udah lama kita nggak berjumpa nih Pak Hen Bance. Bang Bancai dulu. Apa kabar? Silakan. Baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Aku malah lagi mikir ini, berapa lama akun Pak Cian Bance yang pertama ini akan bertahan?
Paling cuma semalam. Ya, janganlah kau sugi-sugi itu, janganlah kau netek itu nenen ya. Masih ingat dia Bang baca ini. Itu ada si Sugi-Sugi itu. Dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Memang benar lah yang dibilang itu netek, tapi yang lembut lah sikit, nenen gitu. Oke. Tadi gini ya, tadi cerita tadi itu kan kita kan bicara dengan ada kawan Kristen mengklaim dirinya Protestan, ya kan? Jadi aku tanya kan dia, nah kalau kau Protestan ni tahu tak sejarahnya? Dia bilang kan, rupa dia tidak tahu sama sekali dia tentang kanonisasi bagaimana Kristen awal orang-orang Katolik itu berdarah-darah mengkanonisasi menjadi 73 kitab gitu kan. Tiba-tiba datang orang abad ke-16 Martin Luther tahun 520 itu yang banyak diikuti menjadi lebih kurang 40,000 sekte akibat dari bebasnya tadi kan, bebasnya menafsirkan ini Sipta Scriptura atau apa nama itu kan. Gitu ya. Rupanya dia tidak tahu ada 7 kitab yang dibuang dengan tanpa apalah gitu ya, tanpa menghargai, menghormati orang-orang Katolik itu gitu. Nah kemudian kita jelaskan dari orang Katolik, mereka tidak tahu menahu sama sekali rupanya. Nah kasihan, tapi itulah tadi ya, kebanyakan itu mereka. Jadi sini tadi aku mau bicarakan tu tentang etika atau moral apakah pantas gitu kan seorang tokoh yang oleh mereka dituhankan tu dengan bahasa-bahasa yang ialah fitrah manusia kita tersinggung gitu. Lapar ngutuk pokok kayu kan gitu kan, dikutuk pokok kayu tu, ya kan. Kemudian orang baik-baik datang dimaki kan dia, sebut dengan macam kan. Nah, tapi ada siapa? Perempuan yang memang jelas-jelas bersarah pada zaman itu harus direjam dengan hukuman mati. Dia beri dia tiket VVIP untuk masuk surga duluan. Ini kan satu apa ya? Satu yang harus dia noktukan lah ya. Memang setiap manusia ni tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya dalam Islam ini kita mengakui bahawa para nabi itu maksum. Artinya terbebas dari kesalahan dan dosa. Langsung ditegur. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bermuka masam aja. Karena dia mengharapkan ada petinggi Yahudi di situ, ada petinggi Nasrani untuk bertanya tentang Islam. Sementara datang seorang buta Ibnu Maktum bertanya dengan ikhlas tentang Islam ini, dia pun belum tahu tentang Islam kan. Tapi tengok dia orang ni enggak. Ini kok gitu kan. Maksudnya biar orang-orang tu. Tapi itulah tadi bermuka masam sambil turun surah Abasa itu kan. Nah, tapi kan beda tokoh-tokoh dengan di Bible ini. Bagaimana difitnahnya semua para nabi. Sampai nabi yang kita muliakan Yesus atau Isa alaihissalam tu dengan bahasa-bahasa yang tak pantas lah ya kalau kita ucapkan gitu kan. Kalau aku pun kadang-kadang terpaksa harus mengucapkan itu kan gitu. Nah ini yang kita mau bandingkan gitu. Nah betul tadi yang tadi siapa tadi Ustaz Najah Ustaz Rafi tadi kan dijelaskan tentang apa, tentang sanad, jahar wa ta'dil dan sebagainya kan. Nah mereka kan tak sampai ke situ. Nah ini maksudnya kita kembang ajak kawan-kawan Kristen ni mereview ulang apa yang diimani. Jangan asal imani aja gitu lah. Okey, lanjut yang lain sudah. Standby. Oke, di sini malah kita kedatangan seger-seger pula nih. Aduh, ini gara-gara ada pasien baca ke sini dia. Ya, mungkin seger-seger nih. Apakah gara-gara ajaran kekristenan yang membuat tingkah kamu seperti sekarang? Silakan seger-seger. Ya, ini ada penonton-penonton yang bilang Hen bacai lagi dicari di. Ayo kau, aku udah tahu alamat kau Hen. Jangan lari kau Hen. Ngancam aku kau. Jangan lari kau Hen. Kau ni dendam benar tu apa? Kata kau ajaran kasih. Rumis kau Hen. Oke, ya, mungkin ajaran kasih. Memang ku mengasihi kau. Ngapa kau suruh orang Dayak ni kau rumis. Tunjukkan pesonamu Hen. Dah lah kau standby. Coba kau lihat. Coba kau lihat Juma sama Julius ini, suami istri mereka dua. Ya benar enggak, Jul? Apa tu?
Entah apa lah dia bilang nih, nggak pernah pintar-pintar kok Seger-Seger. Oke, mungkin dari kata apa lagi? Julius, kata Rudi Yohanes, kau suami istri sama Juma. Ada di video. Orang gila. Lagian orang kayak gini dinaikin ngapa lah. Nggak apa-apa, lucu dia. Dia ni mabuk arak ubi. Jadi tempat kami ni gini ya, di kampung-kampung ada nama arak ubi itu. Arak tu dah ubi. Kurang seger ini. Bilang ubi lah ya. Ubi. Terlalu ubi banyak aja. makan akar singkong. Itu Rudi yang ngomong, Jul. Daripada kau Jul, Gini. daripada kau suka sama Udah. Jadi kalau Rudi, Seger. dia juga bilang gini. Rudi bilang, Seger, kau ini nggak punya kelamin waktu lahir, cacat, nggak punya kelamin. Benar nggak itu? Coba Mas kau jelasin Seger. dulu. Nggak ada yang ngomong gitu. Daripada Nggak ada yang debat, ngomong gitu. Nggak ada. Kalau Jangan gitu. Jadi gini. Ini kok jadi ribut. Ada teman-teman Kristen yang lebih bermutu nggak daripada Seger-Seger? Soalnya Seger-Seger ini udah paling rendah nih kualitasnya. Seger-seger ini sudah sangat kau bermutu ini. Ini kelas paling bermutu, ini kelas pendeta dia nih. Oh ya. Iya. Udah Ini paling kelasnya hebat nih di sudah Kristen jauh nih. ini. Iya. Bermutu, Makanya saya takut lawan seger-seger. bermuka tua. Orang gilani gitu. Seger, kau nggak konsultasi sama Bang Juma perihal kau hamilin anak orang gimana? Aduh, itu sudah mulai lemot itu. Untuk kita ketawa-ketawa kita jak malam ni kan sudah enggak. Jadi gini. Udah turunin aja lah, ganggu kita, mending Sudah kita mulai bahas lemot tadi segernya, guys. masalah apa itu. Oke, aku turunin dulu dia ya. Ini orang siapa lagi? Bentar, ada yang nelpon nih. Ya, aku turunin dulu Seger-Seger ya. Tapi muka Seger-Seger ini cocok untuk mandi lumpur. Pasti banyak yang ngasih kalau dia mandi lumpur. Ya, ini mungkin Bang Zuma nih. Kenapa Bang sampai sekarang belum berhasil nih Bang Zuma obati si Seger-Seger nih? Ya mungkin karena beliau ini lahir prematur, Dek. Terus lahirnya bukan di lubang depan tapi lubang belakang. Pengaruh itu Bang ya? Pengaruh. Apalagi Kalau tiap hari, dari lubang tiap depan hari itu minum arak ubi minum dia tiap hari. Macam rusak otak. kalau dari depan cara meruqyahnya itu dengan baca surah Yasin. Kalau dari belakang pakai surah Al-Lahab. Parah Ustaz Rafi. Surah Al-Lahab langsung dibaca. Dinda, saya turun dulu, coba saya ganti akun dulu ya. Mana Boleh, tahu boleh. bisa akunku yang satu ya. Siap Bang. Kenapa rupanya akun ini? Aduh, udah turun. Terlalu sadis namanya. Ya, kita mencari konten. Ini salah nih loh. Aku tadi siang agak enak loh padahal gara-gara ini ribut dari siapa nih? Entah. Ustadz Wafi paling. Tuh, aku mute dulu Ustadz Wafi bentar ya. Oh iya, Ustadz Wafi yang lagi ribut. Ustadz Wafi. Tadi siang aku sama Pacian Bancai berdua, kami kedatangan banyak teman-teman Kristen. Ya karena mungkin teman-teman Kristen pikir wah orang baru gitu kan, naiklah mereka rame-rame. Jadi aku bilang ya nanti malam lah ya kalau mau kita diskusi lebih panjang karena tadi kan terbentur Jumatan ya. Tapi aku pikir kan kalau ini anak-anak kita ini dipikir orang baru kan enak mancing-mancing oten ya. Tapi kalau udah ada Bang Zuma, Ustadz Sugi, nggak enak jadinya nih oten-oten nggak berani. Ya kita lebih bagus terima yang pemula-pemula kan lebih seru. Ini tambah lagi Kores di backstage. Habis dah. Iya. Ini Bang Zuma udah KGY. berapa akun nih Bang Zuma? Udah 5 akun, Dek. Yang tewas udah baru berapa? Ini udah hidup lagi yang kedua ya? Iya, hidup lagi nih. Yang satu mau kutarik tapi ternyata masih belum cukup 3 hari 3 malam dikubur. Belum bisa bangkit. Betul nggak prosedurnya? Takutnya prosedurnya yang salah. Iya, mau diminyaki dulu.
Aku tanya lo, ini kayak FB kah barang ini TikTok? Kalau FB kan 3 hari, sebulan. Aku pernah sebulan tuh sampai tak boleh komen apa di FB. Aku malas itu lagi tuh. Iya, sama-sama kayak gitu, Pak Hen Bancai. Punya saya itu kemarin mati satu kan, tapi banding alhamdulillah hidup lagi. Kayak Yesus dia. Ajaib juga itu satu tuh. Jadi Tuhan? Ya, jadi Tuhan belum? Belum. Enggak saya umumkan. Kalau diumumkan bisa jadi Tuhan dia nanti. Tuhan sudah jadi channel berarti. Tapi sudah lama loh kita nggak mendapatkan Tuhan turun ke channel ya. Iya, tahun-tahun lalu. Iya, udah lama. 2 tahun yang lalu kan berapa orang turun Tuhan turun. Enggak sampai 2 tahun yang lalu, ada kemarin itu sekitar 6 bulan yang lalu itu ada itu orangnya yang pakai cadar itu. Yang berbicara ini bukanlah dia tapi aku yang maha besar sang pencipta gitu. Udah bunting dah dia sekarang. Ada aja. Nunggu beranak gitu. Udah bunting dah. tapi nabinya sudah turun loh ke TikTok loh, nabinya. Udah ya. Siapa nabinya lagi? Ada nabi baru kah? Luga Tambunan laknatullah alaihim itu. Aduh. Itu si John Peter juga pernah ngaku nabi loh itu. Bang, masa Bang? Tapi Iya. waras dia. Ngaku nabi, ngaku rasul. Rasulnya si Billy. Orang-orang koplak semua. Kalau John Peter itu ngaku kalau manusia tidak diciptakan, hanya Adam yang itu dia. dicipta. Ya, terus gimana Bang? Kalau gak diciptakan? Ya itu dia. Tapi dilahirkan gitu Bang ya? Iya, dilahirkan katanya nggak diciptakan. Lawak-lawak. Ini ada beberapa teman-teman Kristen, tapi pada nggak berani naik nih. Mungkin Ustadz Sugi lah, coba merendah sedikit gitu, atau di poin-poin itu. Ya udah naik aja nanti kita sama-sama kita bantai mereka yang ada di sini. Udah gini Yuk. aja, siapa yang mau dipilih gitu aja lo, naik lah. Siapa yang mau dipilih, nggak dikeroyok kok. Silahkan pilih. Mana yang Atau dianggap paling 2 lawan 2. Saya bantu dia. boleh. Ini altar nih Islam Kristen nih, coba disambut dulu nih. Alhamdulillah Islam sampai akhir hayat. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Mungkin Maunya Muftah. Pak, abang aja. Oke, aku turunkan dulu Bang ya, soalnya kita lagi nyari Oten. Ya, soalnya Iya, biar Bang. aku Mungkin undang. Kalau siap. lagi full nggak bisa Kasih undang. waktu 1 menit Dinda. Beliau Oke, ada siap. mau sampaikan. Silakan Bang Altar. Ya, saya doakan abang-abang sebagai jihad Islam untuk membela Islam yang dihujat oleh agama lain. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Amin. Allah. Ya. Makasih ya Bang Altar ya. Assalamualaikum. Insya Allah mati-matian dalam dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Tenang ya, di tempat kita lengkap, formasinya lengkap. Semua karakter sahabat ada di situ. Umar bin Khattab. Nah ini Pak Suki ini. Utsman bin Ini Affan, Pak ada. Suki Kristen kayaknya. Selamat malam Pak Suki. Selamat malam, Ustaz.